Halo friends, balik lagi bersama aku Alsniki tentunya di channel Wibu Universe. Jadi friends, kali ini aku bakal membahas anime yang memiliki rating terendah. Wow, anime dengan rating paling rendah, bayangin. Tapi sebelum itu aku mengambil anime dengan ratingnya di My Anime List. Nah, kita bakal membahas kelima anime ini dengan rating yang sangat jeblok. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya friends. Dan jangan lupa follow Instagram Wibu Universe. Nih, kalau buat kalian yang sudah follow, terima kasih karena itu membuat aku semangat terus untuk upload video dan support selalu. Wow, arigato mina. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan. Sedang mencari anime baru untuk ditonton? Kalau iya, mending kamu nonton anime-anime terburuk sepanjang masa. Kata siapa anime selalu bagus? Banyak anime dengan story yang seru tapi ratingnya rendah, dan juga kebalikannya. Pada dasarnya anime adalah salah satu jenis tayangan yang bisa dinikmati seperti film atau serial televisi. Anime juga memiliki plot, cerita, genre, tokoh-tokoh di dalamnya, dan lain-lain. Jika ada daftar untuk anime terburuk sepanjang masa, tentu juga daftar anime rating terendah. Ada beberapa hal yang membuat anime-anime yang bakal aku bahas dicap sangat buruk. Entah karena animasinya yang berantakan, plot cerita yang kacau, dan lain sebagainya. Kalau kamu sedang mencari anime baru untuk ditonton, sebaiknya hindari judul anime yang bakal aku bahas ini. Daripada penasaran, berikut adalah 5 daftar anime terburuk dan rating terendah sepanjang masa yang sebaiknya nggak pernah kalian tonton seumur hidup. Tapi sebelum itu, aku nggak mengambil anime dengan tipe OVA, jadi aku bakal membahas saja anime dengan series. Jadi yang aku bakal bahas sekarang itu bukan anime yang bertipekan OVA. Emang sih anime OVA banyak yang ratingnya jeblok juga, tapi yang aku ambil ini cuma anime dengan series yang pernah tayang di TV dan rating yang sangat rendah-rendah. Nah, tanpa bacot-bacot lagi, kita langsung mulai. Anime yang kelima ada Anime X-Arm. Anime X-Arm ini tayang kemarin ya friends, bulan winter kemarin. Berpusat pada kisah pertempuran kejahatan pada seorang siswa sekolah menengah bernama Akira Natsume. Sesuatu hari dirinya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang membuat hampir semua bagian tubuhnya hancur, kecuali otaknya. Saat diketemukan dalam kondisi kritis, Akira diubah menjadi salah satu dari senjata canggih. Ia pun memulai kerjasama barunya dengan divisi pengulangan X-Arm untuk mendapatkan kembali ingatan dan bagian tubuhnya yang hilang. Terutama karena animasinya yang terlihat kaku, di beberapa momen membuat anime X-Arm ini menjadi bahan candaan oleh para penggemar. Intinya serius deh, anime ini tepok jidat banget deh friends. Aku gak bisa komentar banyak tentang anime ini. Lihat dong peran utama yang sedang memasak nasi goreng ini. Aduh grafiknya katelnya gede banget anjir. Dan lihat, aduh grafiknya kayak PS banget ini. Makanya banyak yang menghujat waktu anime ini rilis pertama kali. Tidak sesuai ekspektasi mereka. Namun kalau emang storynya bagus, tapi karena grafik yang tidak mendukung, mungkin cukup worth. Kalau kamu baca manganya saja, bukan tonton animenya ya friends. Oke, di nomor 4 ada anime Pupa. Mengapa Pupa sangat tidak disukai sebagian besar pecinta anime? Pertama adalah kisah percintaan antar saudara alias incest, yang bagi masyarakat kebanyakan masih tabu dan dianggap menjijikan. Kedua adalah adegan kanibalisme yang mengerikan. Meskipun anime dengan genre horor, tetap saja tidak semua orang suka dengan adegan seperti itu. Ketiga, durasi yang sangat pendek tiap episodenya. Cerita Pupa sendiri sebenarnya sangat bagus untuk sebuah anime horor. Beberapa elemen penting sebuah cerita horor sudah terpenuhi, seperti darah, misteri, ilmuwan yang jahat, dan juga pengorbanan. Namun, durasi yang hanya 4 menit membuat anime ini seperti tidak jelas jalan ceritanya. Hubungan antara Utsutsu dan Yume kurang dieksplor dan ceritanya seakan loncat-loncat. Inilah mengapa anime Pupa sangat memiliki rating yang buruk. Di ketiga ada anime Vampire Holmes. Tidak seperti film seri barat, sepertinya ide tentang detektif supernatural yang dibuat anime ini tidak meraih kesuksesan. Studio yang menggarap animasi Jepang satu ini dianggap tidak serius dan bahkan main-main dalam proses produksinya. Holmes dan Hudson dalam anime ini sama sekali tidak memecahkan kasus yang mereka hadapi.
Mereka malah bermalas-malasan dan mengelak saat ditagih untuk membayar sewa apartemen. Ya kayak tukang hutang, kalau ditagih sih ya kabur. Plot cerita yang dianggap tidak serius, komedi yang dipaksakan, serta animasi 3 dimensi yang super kaku membuat anime ini menjadi jajaran anime terburuk sepanjang masa. Kedua ada anime Hanoka. Hanoka berlatar belakang di planet Tokinea di mana manusia dan Starace sedang berperang satu sama lain. Ceritanya sendiri berpusat pada seorang wanita yang dibuat sebagai Demon God, sebuah senjata pamungkas untuk melawan manusia. Fakta menarik anime ini merupakan anime yang pertama dibuat dengan Adobe Flash secara utuh. Sayang hasilnya sungguh mengecewakan. Oke, masuk ke list terakhir, yaitu nomor 1 ada anime Chou Henshin Cosplayers. Anime ini menggabungkan sifat-sifat dari kiasan anime populer, namun gagal untuk menyatukan mereka bersama-sama dengan cara kohesif dan menghibur. Karakter utama terasa sama klise, masuk dalam dialog dan alur yang dapat diprediksi sepanjang seri, membuatnya menjadi salah satu anime terburuk yang pernah rilis. Namun tetap saja anime dengan rating terendah nomor 1 anime series yang ratingnya rendah banget, yaitu anime X-Arm, hanya mendapatkan 2.20. Tapi sebenarnya friends, masih ada anime dengan rating paling rendah dari X-Arm yang mendapatkan cuma 1 berapa gitu. Tapi aku gak masukin anime itu karena anime itu tipenya OVA bukan series. Oke friends, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang kelima anime dengan rating terendah tadi. Bagi kalian yang sudah tonton, tulis di kolom komentar. Buat kalian yang ingin penasaran menonton, kalian boleh langsung tonton saja di website kesayangan kalian. Intinya ya friends, kita sebagai wibu pasti pilih-pilih. Ada yang menilai dari rating, ada yang menilai dari grafik, story, ataupun itu yang cocok menurut kalian. Pasti langsung kalian tonton. Tapi ada juga nih anime yang ratingnya jelek atau bawah, anime yang ratingnya rendah. Tapi kalau storynya seru sih, kan who knows, pasti kita langsung nonton. Nah mungkin kedepannya aku bakal membahas anime dengan rating terendah atau anime yang tidak populer tapi memiliki story yang bagus. Nah mungkin aku bakal bahas kedepannya nanti. Kalian pantengin saja terus channel Wibuniverse. Dan juga jangan lupa subscribe ya friends, karena dengan subscribe itu saja sudah membuat aku sangat semangat. Akhir kata, aku Alzniki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.